Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali, nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi setelah viral dengan postingannya yang mengkritik kondisi jalan di Lampung yang sangat parah dan juga membuat gerah para pemimpin daerah di Lampung dan bahkan sempat melaporkan dirinya ke polisi, kini TikToker Bima berulah kembali dan yang menjadi sasarannya adalah Ketua Umum Partai PDIP, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Alasannya adalah gagalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di mana Indonesia yang akan menjadi tuan rumahnya. Namun, cara yang dipakai Bima dalam mengkritik sangatlah tidak sopan dan etis, di mana dalam postingannya tersebut, Bima menyebut Megawati dengan sebutan janda. Dan secara beruntun, Bima juga dengan tidak etis menyerang founding father Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Setelah sempat menjadi pahlawan, kini TikToker Bima menjadi lawan. Dalam mengkritik, yang harus diperhatikan adalah apakah kritik yang akan kita berikan tersebut adalah kritik yang konstruktif atau destruktif. Menurut saya, kritik yang disampaikan Bima adalah kritik yang menyerang personal atau yang lebih dikenal sebagai ad hominem, adalah kritik yang sangat tidak efektif dan juga tidak etis. Dalam kritik semacam itu, penekanan diberikan pada karakter atau sifat pribadi yang dikritik, bukan pada argumen atau juga statement atau juga tindakan mereka yang sesungguhnya. Jenis kritik ini dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tersinggung atau terhina dan juga dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan dalam hubungan antar individu. Selain itu, kritik yang menyerang personal cenderung tidak konstruktif dan tidak membantu seseorang untuk memperbaiki dirinya atau juga tindakannya. Sebaliknya, kritik yang lebih efektif adalah kritik yang berfokus pada tindakan atau perilaku yang spesifik dan memberikan umpan balik yang jelas, objektif, dan juga konstruktif. Dalam memberikan kritik, penting untuk memilih kata-kata yang sopan, jelas, dan tidak menyinggung. Menghindari melakukan serangan personal atau mencaci maki orang yang dikritik. Dengan demikian, kritik dapat menjadi alat efektif untuk membantu seseorang untuk memperbaiki diri dan juga berkembang menjadi individu yang lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Apakah Bima tetap menjadi pahlawan atau menjadi lawan?